Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Faisal, Stambuk 083 2018 0122, kelas C1 Agribisnis. Baiklah, saya akan memaparkan secara singkat tugas ekonomi kelembagaan. Karakteristik kelembagaan. Terdapat 5 proposisi yang dapat mendefinisikan karakteristik dasar dari perubahan kelembagaan. Yang pertama, interaksi. Interaksi kelembagaan dan ekonomi terjadi terus-menerus. Yang kedua, kompetisi. Organisasi menginvestasikan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, persepsi berasal dari bangunan mental para pelaku. Yang kelima, cakupan ekonomi, komplementaris dan eksternalitas jaringan memiliki jalur ketergantungan. Adapun dinamika kelembagaan. Ekonomi kelembagaan murni memiliki alur yang dinamis, yang berarti akan selalu berubah sesuai dengan perubahan bentuk modal sosial yang dimiliki oleh setiap elemen masyarakat sesuai dengan zaman atau periode waktu. Jika pola interaksi sesuatu kelembagaan tersebut berubah, maka kelembagaan tersebut juga berubah. Disinilah arti kelembagaan bersifat dinamis. Dengan perubahannya, kelembagaan tersebut diharapkan bisa memperbaiki kualitas interaksi transaksi ekonomi antar pelaku menuju keseimbangan yang lebih efisien dan berkeadilan. Adapun beberapa sebab yang diidentifikasikan mengenai sebab aturan perubahan, yakni kelangkaan sumber daya dan tata aturan. Dengan kondisi seperti ini, kelembagaan bisa juga berubah karena untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya yang langka atau bagaimana cara mengalokasikan sumber daya tersebut agar bisa merata atau bisa memenuhi kebutuhan. Adapun perilaku oportunis atau perilaku untuk menang sendiri dengan cara yang kurang baik menyebabkan perubahan kelembagaan. Dengan perilaku oportunis akan banyak yang merasakan dirugikan, sehingga kelembagaan sebagai rules of the game harus cepat tanggap. Adapun teori perubahan kelembagaan, menurut Oliver Wilson, ada 4 level perubahan kelembagaan, yaitu level pertama, sosial masyarakat. Perubahan yang terjadi kelembagaan yang telah menyatu dalam masyarakat seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat. Yang kedua, level kedua, formal. Perubahan yang terjadi pada kelembagaan formal seperti perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif. Level ketiga, struktur tata kelola atau governance akan selalu berubah menuju governance yang lebih efisien, yaitu yang dapat meminimumkan biaya transaksi. Perubahan pada level ini berlangsung relatif cepat. Yang level 4, kontinu. Perubahan terjadi secara kontinu mengikuti perubahan insentif ekonomi, biaya alokasi sumber daya dan tenaga kerja. Hal terpenting pada perubahan kelembagaan adalah penegak hukum atau law enforcement. Sebaik apapun atau bahkan selengkap apapun kelembagaan yang dibuat, jika tanpa adanya penegakan hukum maka akan bersifat tidak efektif. Dengan penegakan hukum, semua berperilaku optimis dari seseorang maupun kelompok yang bisa ditegakkan, dan dengan penegak hukum maka aturan akan berjalan sesuai semestinya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.